Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nindya di acara podcast Wakil Rakyat DPRD Kota Cilegon. Sobat Bantu News, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu diberikan kesehatan dan juga kesuksesan. Hari ini saya ditemani oleh salah satu perempuan tangguh. Beliau menduduki posisi sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Kita langsung sambut saja Ibu Nuratul Uyun atau yang biasa dipanggil Ibu Uyun. Selamat siang Ibu. Siang. Iya. Gimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya lagi apa nih Bu? Di DPRD sekarang lagi bahas dua rapeda inisiatif, rapeda tentang pesantren dan pendidikan diniyah non formal, juga ada terkait dengan madrasah di dalamnya. Satu lagi terkait dengan perlindungan dan penyandang disabilitas. Oh iya. Ibu ini kan terkenal sebagai sosok perempuan tangguh nih. Karena di satu sisi dengan seabrek kegiatan Ibu sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, tapi di satu sisi Ibu masih bisa mengurus rumah tangga ya Bu ya. Terkait peran Ibu nih sebagai perempuan dan juga wakil rakyat, apakah saat ini masih menerima adanya ketimpangan gender nggak sih Bu, khususnya di DPRD Kota Cilegon? Ya, kalau melihat undang-undang kan sebenarnya aturannya menyebutkan dalam proses pencalegan itu adalah 30% perempuan. Dalam proses pencalegannya 30% itu terpenuhi oleh partai politik. Hampir semuanya memenuhi. Nah, yang menjadi permasalahan berikutnya adalah biasanya ketika sudah final terpilih banyak yang berguguran. Nah, saat ini aja di DPRD Cilegon itu keterwakilan perempuannya baru 10%. 4 dari 40. Jadi iya, harusnya kan kalau undang-undang menyatakan 30%. Kita saat ini aktualnya adalah 10%. Maka perlu semangat yang besar dari perempuan yang ada di Kota Cilegon yang memang mau menjadi bagian yang terlibat aktif dalam politik di Kota Cilegon, baik itu menjadi anggota DPRD, ya perlu menyiapkan bekal yang sangat cukup, terutama gimana caranya memahami tupoksi politik itu seperti apa, kemudian kompetensi apa yang harus dipunya kalau pengen jadi anggota dewan, meluaskan jaringan, gitu kan, membuka komunikasi dengan banyak orang. Nah ini kadang-kala permasalahan yang banyak dialami oleh para perempuan, karena udah harus bergaul dengan banyak orang, gitu kan ya, terus harus membuka diri untuk bisa menerima kritikan dan masukan. Padahal perempuan itu kadang-kala identik dengan kebaperannya, ya nggak sih? Sensitif. Nah, ini yang harus menjadi bekal utama. Kalau pengen masuk di dunia politik, tanggalkan dulu hal seperti itu. Ada waktunya, kalau kita memang mau baper, ada waktu, tapi tidak semuanya harus disikapi dengan baper. Karena yang paling penting adalah berpikir secara rasional dan objektif, supaya permasalahan-permasalahan yang masuk di masyarakat itu bisa kita jembatani, bisa kita fasilitasi dan menjadi bagian yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di kehidupan masyarakat. Tapi kalau untuk perempuan di Kota Cilegon sendiri, ini perempuan dalam politiknya seperti apa nih Bu? Apakah aktif atau cenderung pasif? Dari contohnya kemarin ada kegiatan di Dinas DP3AKB Kota Cilegon. Jadi pelatihan leadership bagi perempuan. Dan ternyata yang diundang itu adalah hampir semua mewakili dari partai politik yang di Kota Cilegon. Para perempuan-perempuan yang menjadi utusan dari partai politik. Ada juga sih dari organisasi perempuan juga gitu kan. Nah, satu hal sebenarnya kalau dari pelatihan yang kemarin diselenggarakan, saya melihat sebenarnya perempuan itu sudah punya persepsi yang cukup baik ya terkait dengan politiknya. Kemudian yang kedua, perempuan juga sudah mulai mengasah kompetensinya supaya dia siap untuk bisa bertarung dan bisa kemudian berkompetisi dengan para laki-laki yang notabene tentu saja lebih struggle dibandingkan para perempuan gitu ya. Tapi di satu sisi, kan proses di politik itu sangat dinamis, sangat keras kata orang-orang ya. Nah, kadang-kadang perempuan tidak dihadapkan pada permasalahan seperti ini. Itu satu demi satu itu biasanya tidak bisa kemudian mempertahankan gitu, atau berargumen sekuat mungkin bahwa memang dia pun bisa menjadi bagian yang diperhitungkan dalam kaca politik. Perlu dukungan dari banyak pihak, terutama dari keluarga besar
keluarga inti, bagaimana supaya perempuan juga diberikan ruang dan kesempatan yang sama beraktualisasi di dunia. Dari pengalaman kemarin pelatihan, sebenarnya sudah cukup banyak sih, cukup bagus lah saya lihat ya. Cuma kadang-kadang memang ketika harus bertempur dalam sesi pemilihan legislatif di sini, perlu dibekali semacam semangat untuk bisa menghadapi segala situasi gitu ya. Karena kan politik itu sebenarnya adalah pengambilan keputusan dengan segala strategi yang ada gitu kan. Nah, tinggal kita siap nggak masuk ke dunia itu. Kalau komunikasi kita sudah baik sih seharusnya kita mencoba untuk menjadi bagian yang terlibat dalam kontestasi seperti itu. Tapi kalau untuk aspirasi dari perempuan sendiri di Kota Cilegon yang diajukan ke parlemen DPR di Kota Cilegon ini apa biasanya? Yang pertama biasanya terkait dengan keterwakilan perempuan di politik. Mereka juga pengen dikasih ruang, dikasih kesempatan. Nah, kita selalu mendorong bagaimanapun juga itu kembali kepada seluruh partai politik yang ada. Artinya semua partai juga harus memberikan ruang dan kesempatan yang besar kepada para perempuan. Kemudian yang kedua, para perempuan juga sering sekali menyampaikan terkait dengan bagaimana pemberdayaan itu bisa menghantarkan kepada para perempuan itu punya skill dan keahlian. Ya, jadi mereka berharap kepada pemerintah supaya program kegiatan yang dibuat oleh pemerintah itu mengarah kepada program kegiatan yang bisa melahirkan keahlian bagi perempuan, dan kemudian dengan keahlian tersebut mereka bisa berkompetisi dan mempunyai kompetensi komparatif yang bisa disandingkan dengan yang lain dan bisa menjadi bagian yang terlibat aktif dalam kegiatan segala sektor di daerahnya masing-masing, terutama di Kota Cilegon. Terus yang ketiga yang mereka harapkan dari para perempuan ini adalah para perempuan juga dikasih kesempatan yang sama di sektor industri gitu kan ya. Dengan segala katakanlah sekarang mereka-mereka yang sudah memang passionnya di sana, sudah terlibat kegiatan di industri, mereka berharap bahwa semakin diberikan ruang yang besar kepada para perempuan yang memang mempunyai sektor kegiatan di industri, karena mereka juga ingin menjadi bagian yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi di Kota Cilegon, tentu saja dengan segala kompetensi yang mereka. Tadi di sini terkait masih 10% ya, keterwakilan perempuan di DPRD Kota Cilegon. Dengan aspirasi yang sebanyak itu Bu dari kaum perempuan di Kota Cilegon, apa itu sudah terakomodir? Memang akhirnya kita harus banyak membuka diri, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para perempuan untuk menyampaikan aspirasinya. Karena kita merasa masih belum optimal, tapi ini bisa dijadikan sebagai usulan program kegiatan multi-years. Artinya setiap tahun bisa dihadirkan untuk semakin menyatakan kepada masyarakat bahwa aspirasi itu diterima oleh kami dan ditampung dan kemudian ditindaklanjuti melalui kerjasama dengan dinas-dinas terkait agar terfasilitasi dalam program kegiatannya dan tidak harus selesai pada satu tahun anggaran. Jadi bisa berkelanjutan di tahun anggaran pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini menjadi sebenarnya sebuah perencanaan yang baik bagi para anggota dewannya ya, supaya mereka bisa kemudian membuat sebuah pemerataan pelayanan advokasi kepada masyarakat. Sehingga apa-apa yang menjadi kebutuhan perempuan itu bisa kita coba optimalkan secara bertahap. Dan tidak kalah pentingnya, sinergitas dengan anggota dewan di level atasnya juga harus terjadi gitu. Supaya ketika kita tidak bisa memfasilitasi pada tahun tersebut, kita bisa menggandeng anggota DPRD provinsinya ataupun anggota DPR RI-nya, supaya kegiatan itu juga bisa berkesinambungan dan menjadi kegiatan yang bisa dijalankan dan menjadi bagian dalam mengakomodir apa yang menjadi usulan dan keinginan dari masyarakat agar bisa terfasilitasi oleh pemerintah, baik di daerah maupun di pusat. Lalu terkait ruang publik untuk perempuan di Kota Cilegon ini, menurut Bu Yun sudah memenuhi belum? Masih harus terus ditingkatkan. Salah satunya ya, jadi kalau contohnya seperti ini, bagaimana kemudian organisasi-organisasi itu juga memberikan ruang kepada para perempuan untuk bisa berekspresi, untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya, apa yang menjadi keinginannya sebagai bagian dari untuk mengaktualisasikan diri. Tidak hanya sekedar mengaktualisasikan diri, tapi juga ini menjadi sebuah penegasan kepada masyarakat bahwa perempuan juga bisa berkiprah dalam segala ranah yang ada. Jadi tidak hanya di sektor formal saja,
di sektor non formal juga harus dibuka seluas mungkin. Bagaimana perempuan itu juga harus dikasih ruang-ruang yang sangat cukup, sangat optimal agar semua potensi itu bisa diarahkan dengan baik. Karena biasanya perempuan tuh kalau misalkan dikasih ruang yang semakin terbuka, dia akan bisa lebih ekspresif dan kemudian mengoptimalkan seluruh potensinya dengan segala situasi dan kondisi yang ada. Karena kita dianugerahi multiple intelligence, itu cuma ada di perempuan. Kecerdasan multi talent itu ada di perempuan. Nah, itu yang harus kita optimalkan. Gimana caranya kecerdasan itu bisa berdampak kepada orang lain. Jadi ruang-ruang yang ada di Kota Cirebon juga harus diberikan kesempatan lebih banyak lagi, baik melalui organisasi formal maupun non formal, sehingga pemerintah juga bisa bersama-sama bersinergi menggandeng seluruh stakeholder yang ada dalam rangka memberikan kesempatan kepada kalangan perempuan untuk bisa beraktualisasi di ruang publik. Iya, padahal sebenarnya banyak banget perempuan yang bisa diberdayakan dan cocok. Karena sampai saat ini juga saya masih suka menemui gitu, kadang itu karena perempuan jadi pekerjaan itu sepertinya nggak cocok gitu, itu yang bisa dilakukan laki-laki, padahal kenyataannya banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan juga gitu. Iya, betul. Iya. Karena yang paling penting adalah dukungan dari keluarga inti ya, keluarga inti, keluarga besar, bahwa dan perempuan juga sudah membuktikan bahwa dia bisa, dia mampu gitu. Jangan sampai kemudian saya juga bisa, tapi ketika diminta membuktikan tidak bisa teridentifikasi, mana buktinya gitu. Buktikan, bisa, supaya orang bisa meyakini bahwa kita pun mampu beraktualisasi diri dan mengerahkan potensi kita untuk bisa memberikan kontribusi buat masyarakat yang lain. Ibu, ini saya sedikit kepo nih terkait angka perceraian di Kota Cilegon ini juga termasuk yang bisa dibilang tinggi ya Bu ya. Nah, Ibu sebagai wakil rakyat melihat fenomena itu seperti apa Bu? Karena biasanya yang menjadi korban perceraian itu kan tidak jauh-jauh dari kaum perempuan juga gitu. Ya, ini yang membuat saya menjadi sedih gitu ya. Di satu sisi kita tuh perempuan dikasih ruang untuk beraktualisasi. Kita tuh di satu sisi dikasih kesempatan untuk bisa mandiri. Jadi itu adalah sebenarnya sebuah anugerah, sebuah kesempatan yang nggak boleh kita main-mainkan. Bagaimanapun juga, perempuan tuh nggak boleh keluar dari fitrah kodratnya. Itu kan angka perceraian tertinggi itu kan, kalau misalkan saya sebutin, waduh, karena saya tahu itu Ya, Sobat Bantu News masih bersama saya, Nindya, dengan Ibu Nuratul Uyun atau yang biasa dipanggil dengan Ibu Uyun. Beliau sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon dari fraksi PKS. Betul ya Bu ya? betul. Ibu, tadi kita sudah berbicara tentang perempuan nih, perempuan dalam politik, perempuan di Kota Cilegon seperti apa dan aspirasinya. Lalu juga membahas tentang kejadian ketimpangan gender ya Bu ya, yang ternyata masih cukup terjadi nih di DPRD Kota Cilegon sendiri. Nah, saat ini saya membahas tentang anggaran nih, agak-agak berat pembahasannya ya. Ibu Uyun ini dikenal sebagai sosok yang dekat sekali dengan warga dan juga termasuk dikenal kritis nih terhadap politik anggaran Bu. Karena yang kita tahu Ibu Uyun selalu mendorong anggaran itu harus dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Betul ya Bu ya? Betul. Nah, tapi sepertinya masyarakat Kota Cilegon ini sedang kangen dengan Ibu. Dengan apa itu? Terkait dorongan politik anggaran ini Bu. Ibu kemana aja nih Bu? Adalah saya di kantor, saya membahas anggaran bersama teman-teman dan masih tetap menyampaikan kepada eksekutif, kepada TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, agar proses penyusunan anggaran itu memang harus betul-betul mengacu kepada program prioritas daerah dan juga sebesar-besarnya mengarah kepada apa yang menjadi kebutuhan belanja modal bagi masyarakat juga harus diperhatikan, karena itu adalah salah satu sektor yang betul-betul akan dinikmati oleh masyarakat sebagai bagian dari pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Saya tetap masih fokus seperti itu, tetap meminta kepada pemerintah daerah agar dalam penganggaran apa yang menjadi kebutuhan masyarakat menjadi prioritas dan tidak boleh kemudian terkendala ataupun katakanlah menjadi pekerjaan yang tidak bisa segera direalisasikan. Karena sesungguhnya
setiap masyarakat itu berhak atas segala fasilitas sarana prasarana dan seluruh program kegiatan yang mengarah kepada perlindungan, dan kemudian menjadikan masyarakat itu juga gimana caranya supaya bisa menjadi masyarakat yang diperhatikan secara kesehatannya, kemudian pendidikannya, dan kesejahteraannya. Perannya termasuk apa aja gitu? Jadi kalau bicara sebenarnya prioritas pertama yang harus didorong oleh pemerintah daerahnya dalam kemudian menjalankan programnya, itu yang pertama adalah bagaimana semua program kegiatan yang ada di pemerintah daerah itu yang diselenggarakan oleh seluruh OPD yang ada itu bisa mengarah kepada peningkatan indeks pembangunan manusia. Kalau kita bicara indeks pembangunan manusia, pasti bicara yang pertama tentang kesehatan. Kesehatannya juga harus betul-betul anggarannya teralokasi. Kalau undang-undang kan minimal 10%. Nah, sebaiknya di atas 10%. Karena kita harus preventif menjadikan masyarakat kita masyarakat yang sehat, masyarakat yang kemudian mempunyai tidak hanya secara fisik tapi pola hidup juga sehat, dan itu bisa berdampak terhadap dukungan kepada proses pendidikan yang ada. Masyarakat kita harus masyarakat yang cerdas, meningkatkan rata-rata lama sekolah menjadi tujuan yang harus kemudian direalisasikan oleh pemerintah daerah. Kemudian juga tidak hanya meningkatkan rata-rata lama sekolah, membuat masyarakat Cilegon bisa terfasilitasi mendapatkan jenjang pendidikan berkelanjutan secara bertahap. Ini juga harus betul-betul menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Gimana kita nggak bisa berkompetisi sama yang lain kalau sekiranya pendidikan masyarakat kita masih jauh di bawah rata-rata kompetensi atau industri yang ada di Kota Cilegon. Jadi ikon kota industri itu harus kemudian juga menjadi bagian yang penguat kepada kita semuanya gitu loh, bahwa ini ada kota industri. Gimana caranya kemudian kita mendorong pemerintah daerah agar memberikan keberpihakan secara penganggaran supaya masyarakat juga terfasilitasi dari sektor pendidikan, meningkat pendidikannya sehingga kemudian kompetensinya bisa juga bertambah dan bisa bersaing dengan orang luar Cilegon, bahkan di Cilegon dia bisa menjadi pelaku dalam membangun kotanya sendiri. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kesejahteraan. Ini berbanding lurus dengan peningkatan daya beli masyarakat. Kalau sekiranya masyarakat Cilegon nggak diberdayakan, nggak diberikan ruang yang besar oleh pemerintah daerah untuk bisa menjadi orang-orang yang punya penghasilan sendiri, baik di sektor formal maupun non-formal, maka masyarakat kita akan mempunyai daya beli masyarakat yang rendah. Nah, ini murni kewenangan pemerintah ada di dalamnya. Sehingga dengan dengan kekuasaan yang melekat di pemerintah daerah itu juga harus diberikan seluas-luasnya agar masyarakat bisa menikmati, merasakan dan mendapatkan haknya supaya mereka juga bisa kemudian mendapatkan penghasilan. Dan penghasilan itu akan mendorong masyarakat untuk bisa meningkatkan daya beli mereka sendiri. Jadi sekali lagi kalau misalkan memang ini secara penganggaran terus didorong untuk bisa mengarah kepada peningkatan 3 hal tadi ya, itu bisa menjadikan anggaran itu akan tepat sasaran dan menjadi bagian yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan terus berkelanjutan, tidak boleh diputus. Terkait 3 tadi itu kan membutuhkan anggaran. Betul. Nah, tapi kabarnya nih keuangan daerah Kota Cilegon ini menyisakan silpai pembongkar Tahun 2021. Iya, Hampir 500 miliar. iya. Itu kamu tidak terserap, padahal kan bisa dialihkan untuk pembangunan. Iya, satu sisi kita juga prihatin ya, sedih juga dengan angka silpa sebesar itu karena angka yang luar biasa ya. Dan kemudian memang dalam historinya 2021 itu kan kelanjutan implementasi dari SIPP yang memang semuanya itu menyajikan informasi yang memang diintegrasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan ini menjadikan memang respon yang harus begitu cepat dari Pemkot Cilegon dalam menerjemahkan, sehingga kemudian ketika sistem itu digunakan sudah siap membackup dengan sistem-sistem yang kemudian menguatkan atau melancarkan dari baik dari perencanaannya sampai kemudian program kegiatan itu diimplementasikan dan sampai kemudian penata usahaannya gitu ya. Itu juga membutuhkan sebuah kecakapan, kecepatan dan kesungguhan dan komitmen bersama untuk bisa merealisasikan. Dalam perjalanan, hampir semua daerah mengalami kendala itu se-Indonesia. Dan ternyata SIPD itu juga butuh penyesuaian yang tidak sedikit. Dan hampir semua daerah mempunyai silpa yang cukup besar.
dalam perjalanan di tahun transisi 2021 ini. Mudah-mudahan 2022 kita dorong silanya jangan besar-besar gitu. Karena terus terang aja pandemi ini kan kita berharap sudah segera berlalu. Nah, saatnya pemerintah untuk bisa mengoptimalkan anggaran yang ada itu sebesar-besarnya untuk bisa memberikan sebuah fasilitas ataupun katakanlah memberikan bentuk pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Kebayang 2 tahun pandemi kemarin masyarakat susah ngapa-ngapain. Sekarang ketika pandemi sudah menuju akhir atau katakanlah kita ingin menjadi endemi yang kemudian jangan sampai terjadi lagi, maka di sini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh pemerintah daerah. Ayo, anggaran yang sudah tersusun, sudah terprogram, tersusun dengan rapi, silahkan dijadikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan sebesar-besarnya kemanfaatan bagi masyarakat. Tapi ini kan triwulan kedua sudah mau berakhir nih Bu ya. Betul. Nah, sementara anggaran yang terserap belanja itu sekitar 17% ya. Dan berdasarkan laman LPSN Ibu, website LPSN itu hanya berisi online aja tuh kegiatannya alias belanja makan minum. Ini yang kemudian menjadi catatan di kami di DPRD. Jadi melalui komisi yang ada di DPRD 1, 2, 3, dan 4, tentu saja pimpinan itu akan meminta komisi untuk bisa mengkonfirmasi kepada mitra komisinya, mitra kerjanya terkait dengan serapan yang masih sangat rendah dengan 17%. Artinya ini adalah bentuk kontrol dari DPRD kepada eksekutif dalam implementasi anggaran yang sekarang sudah menuju triwulan ketiga. Iya. Dan seperti kita ketahui, perjalanan penganggaran di reguler itu kan juga akan efektif sampai dengan akhir tahun. Tapi dalam aktualisasinya memang ada banyak penyesuaian yang perlu dilakukan ketika memang dalam belanja tambahan itu perlu juga ada perubahan-perubahan yang sifatnya memang mendesak ataupun katakanlah menjadi prioritas kebutuhan masyarakat di daerah. Ini juga harus menjadi perhatian kita. Jadi kami di pimpinan akan mendorong agar UPD juga bisa segera merealisasikan program kegiatannya melalui mitra kerja komisi yang ada. Harapannya adalah kami bisa betul-betul bersinergi bersama karena unsur penyelenggara pemerintah daerah itu adalah wali kota bersama wakil wali kota, eksekutif bersama dengan DPRD. Nggak bisa dipisahin. Nah, ini yang harus kita dorong bersama. Baik untuk eksekutif akan baik juga untuk DPRD. Sehingga ini akan bisa menjadi sebuah prestasi. Jadi nggak bisa jalan sendiri-sendiri ya, nggak bisa, harus bersama-sama. Karena undang-undang ini menyatakan begitu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta jajarannya, beserta wakil wali kota, kemudian dengan seperangkat OPD-nya bersama-sama dengan DPR. Itu buat terkait tadi salah satunya kesejahteraan itu kan juga di dalamnya ada infrastruktur nih. Ya, Infrastruktur di Kota Cilegon sendiri seperti yang kita tahu ya itu masih banyak jalan rusak juga, terutama seperti di daerah Malang. ya. Terus jalan-jalan protokol Kota Cilegon juga itu penuh tambalan gitu kan. Nah, menurut Ibu sendiri apa yang harus dilakukan oleh Pemkot Cilegon terkait infrastruktur yang bisa dibilang tuh masih Kan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa belanja modal itu menjadi bagian dari komponen alokasi anggaran yang harus betul-betul diperhatikan. Kenapa? Karena ini akan menjadi fasilitas yang akan diterima dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Seperti jalan. Jalan, kalau misalkan memang kondisinya banyak yang rusak dan sebagainya, ini harus segera menjadi bagian yang dirasakan dan menjadi. Kan kalau misalkan infrastrukturnya bagus, akses masyarakat juga bagus, itu berdampak terhadap peningkatan daya beli masyarakat, gitu kan, peningkatan pendidikan, pasti kan kesana, peningkatan kesehatan. Kami sering banget kami juga sering sekali mendorong agar ketika ada kerusakan-kerusakan yang sifatnya perlu perawatan daily, segera dibuat alokasi anggaran yang sifatnya itu adalah untuk perawatan, katakanlah perawatan dalam waktu yang cepat. Jadi tidak harus membutuhkan pekerjaan yang direncanakannya itu jauh-jauh hari ataupun katakanlah membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk bisa menyelesaikannya.
memang harus dibuat alokasi anggaran untuk perawatan secara intensif, secara rutin, secara berkala ini agar jalan-jalan tersebut ketika mengalami kerusakan, pemerintah daerah dalam hal ini melalui otoritas terkait juga bisa merespon dengan cepat. Dan yang tidak kalah pentingnya, kalau smart city ini sudah berjalan dan terintegrasi, itu seharusnya menjadi bagian yang kemudian bisa terkonfirmasi melalui seluruh DAPD yang ada, seluruh OPD yang ada, dan setiap pengaduan masyarakat juga bisa langsung terinfokan dengan cepat kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kota Cilegon dan bisa segera diambil keputusan terkait dengan eksekusi dari implementasi untuk perbaikan jalan ataupun merespon apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Ini untuk terkait pendidikan di Kota Cilegon sendiri, Bu, apakah sudah merata waktu itu? Hadirnya sekolah negeri yang baru di level SMP itu memberikan ruang pemerataan pendidikan di Kota Cilegon. Memang sistem PPDB sekarang yang zonasi mengharuskan masyarakat untuk bisa mengakses lembaga pendidikan terdekat dengan domisili. Nah, kemudian dengan tambahan sekolah negeri ini juga menjadikan kesempatan masyarakat untuk bisa lebih luas lagi mendapatkan jenjang pendidikan negeri di sekitar daerahnya. Dan yang tidak kalah penting memang segala sarana prasarana infrastruktur yang ada terkait kebutuhan sekolah-sekolah baru ini juga harus segera dipenuhi agar proses ke KBM itu kegiatan belajar mengajar untuk anak-anak juga bisa berjalan dengan baik. Juga untuk sekolah-sekolah yang masih di bawah sekolah dasar, harapan kami juga bisa semakin terfasilitasi dengan baik, dengan ruang kelas yang cukup, dengan rasio guru dan murid yang proporsional, kemudian dengan sarana prasarana yang layak untuk bisa dimiliki atau dijadikan sebagai sarana penunjang untuk kegiatan belajar mengajar. Ini juga menjadi dorongan kami terus kepada pemerintah daerah agar terus memperhatikan pendidikan yang lanjut. Jangan sampai kita dengan kota industri yang lengkap, kota industri yang dibilang hebat, kemudian pendidikannya tertinggal. Nah, itu yang terus kita sampaikan dan kita dorong. Karena mau tidak mau memberikan sarana prasarana yang lebih baik dari waktu ke waktu, karena pendidik sekolah itu akan menjadikan anak-anak kita juga bisa menikmati dan menjalankan proses pendidikan itu dengan nyaman. Dan bisa, kalau sudah nyaman tuh anak-anak biasanya akan tereksplor kemampuannya. Kita dorong terus mudah-mudahan itu menjadi bagian yang bisa direspon dengan dua arah ketika kami menyampaikan dan disambut dengan respon yang positif oleh OPD yang terkait. Oke, Sobat Banten News, ini kita ngobrolnya agak berat ya tentang anggaran dan keuangan daerah nih. Jangan kemana-mana Sobat Banten News, tetap di channel Banten News. Halo Sobat Banten News, masih bertemu saya dengan Lydia dan tentunya saya masih ditemani oleh Ibu Nurul Uyun atau yang bisa dipanggil dengan Ibu Uyun dari fraksi PKS. Beliau juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Ibu, tadi kita sudah membahas banyak hal nih yang berkaitan kita bahas tentang anggaran ya. Tapi ini saya mau membahas topik yang agak menarik yang lagi hot juga sih Bu sebenarnya. Apakah itu? Ini kan DPR RI itu sedang membuat rancangan undang-undang terkait kesejahteraan ibu dan anak ya. Salah satunya yaitu akan memperpanjang cuti hamil untuk wanita yang bekerja, yaitu bulannya 3 bulan jadi 6 bulan. Tapi di satu sisi ini juga ternyata mau diusulkan juga nih terkait cuti untuk suami 40 hari. Katanya dinilai biar suaminya tuh bantuin istrinya untuk merawat bayi. Kan tujuan dari DPR sendiri membuat rancangan tersebut itu adalah ingin biar maksudnya orang tua itu ada di masa-masa keemasan anak atau golden age ya. Golden age ini biasanya untuk usia 0 sampai 6 tahun, 5 tahun ya. Nah, menurut pandangan Bu Uyun sendiri bagaimana? Apakah emang kira-kira efektif nggak sih Bu rancangan tersebut? Ya, yang pertama mengapresiasi apa yang menjadi usulan di DPR RI. Berarti kan ada semacam harapan yang besar dari DPR RI untuk mendorong para perempuan mendidik anaknya secara langsung dari sejak lahir sampai dengan 6 bulan ke depan. Full ASI berarti kan, ya, eksklusif
bagus sebenarnya sih. Ini sebuah usulan yang sangat cemerlang karena ibu akan kemudian mencoba mengalokasikan waktunya sebesar-besarnya untuk anak-anaknya. Kan kalau 6 bulan pertama dikasih ASI eksklusif, anak juga punya daya tahan tubuh yang kuat, kecerdasan yang prima gitu kan, dan anak punya pokoknya segudang keunggulan-keunggulan yang nantinya akan bisa dirasakan setelah anak itu usianya di atas 5 tahun gitu ya. Kekebalan daya tubuhnya yang bagus gitu kan. Kemudian yang kedua terkait usulan buat para suami juga cutinya ditambah menjadi 40 hari. Luar biasa, soalnya banyak perdebatan Bu, katanya apa iya bakalan suaminya nemenin istrinya, bisa jadi hanya istrinya doang yang berperan gitu kan. Nah ini gimana nih? Perlu kemudian diikuti dengan penjelasan berikutnya. Jadi kalau misalkan mau dibuat kalau 6 bulan saya sangat sepakat. Karena itu akan bisa melahirkan generasi emas buat anak-anak kita ke depannya. Nah, kemudian juga kalau buat para suami 40 hari, kalau betul-betul mau diberlakukan, tetap tanggung jawab sebagai pekerja, sebagai karyawan juga, atau sebagai orang yang bekerja kepada orang lain harus ditunaikan. Sekarang kan bisa pekerjaan-pekerjaan itu yang sifatnya adalah memang itu bisa diselesaikan dari rumah gitu ya. Tapi memang ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dari rumah, harus dikerjain langsung. Dan itu menjadi pembahasan khusus lah dengan orangnya. Artinya kita tidak bisa memaksakan kepada swasta ketika dalam konteks karena pekerjaannya tidak bisa digantikan orang lain. Dan kemudian kita kan berbicara terkait dengan kemampuan pengelolaan keuangan di masing-masing perusahaan swasta di sini ya. Tapi kalau misalkan ini usulan yang disampaikan oleh DPR RI untuk memberikan ruang dukungan kepada para perempuan yang baru melahirkan, saya sepakat. Tapi juga harus diikuti dengan checklist berikutnya yang lebih detail. Seperti apa hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para suami yang cuti 40 hari itu. Jangan sampai cutinya 40 hari tapi yang capek tetap istrinya aja gitu. Itu juga nggak layak ya. Tetap harus ada penjelas muat yang didetailkan seperti apa seorang suami kalau misalkan mau diberikan hak cuti selama 40 hari. Dan kemudian juga itu juga menjadi bagian yang harus dibahas bersama antara stakeholder yang ada di pemerintahan ini ketika DPR RI akan memutuskan nanti bagaimana dengan para asosiasi tenaga kerja, apakah menyetujui atau tidak dengan usulan tersebut dan dengan segala argumentasi yang ada dan segala pertimbangan yang kemudian bisa saling menguatkan. Kalau ini menjadi dorongan untuk bisa menjadikan negara kita lebih baik, masyarakat kita lebih sejahtera, kita juga ikut senang dan ikut mendorong masyarakat semua juga bisa berproses dan menjadi bagian yang kemudian bisa difasilitasi secara proporsional. Tapi terkait kesejahteraan ibu dan anak ya Bu, dari Kota Cilegon, menurut Bu Uyun sendiri seperti apa? Ya, dari waktu ke waktu memang ini perlu peningkatan yang juga terus kita dorong. Bagaimana para ibu ini juga harus kita tekan supaya selalu punya kesehatan yang baik, karena kematian ibu juga semakin menurun, kemudian juga gizi anak-anak semakin baik. Stunting, Betul, stunting masih jadi persoalan. stunting di Kota Cilegon harus semakin kecil angkanya, sehingga kalau kita mengidentifikasi masyarakat itu sejahtera, keluarga itu sejahtera, maka stunting itu adalah angkanya semakin kecil. Cilegon yang saat ini masih angkanya cukup menjadikan PR buat kita, menjadi prioritas buat dinas kesehatan, dinas sosial, ID3AKB untuk menjadi OPD-OPD yang kemudian difasilitasi untuk punya program kegiatan yang mengarah kepada penurunan nilai angka stunting itu. Bukan secara angka saja, tapi juga angkanya turun, kesejahteraannya juga meningkat, dan ibu dan anaknya juga tetap sehat. Sebenarnya stunting itu penyebabnya apa sih Bu? Karena kan katanya pemerintah juga sudah mensosialisasikan ya terkait kalau ibu hamil itu harus periksa terus gitu kan. Itu juga bekerja sama dengan posyandu atau puskesmas terdekat. Tapi kenapa masih ada angka stunting itu? Memang akhirnya salah satu upaya yang harus didorong untuk menyadarkan, mengajak, menggugah gitu ya para ibu yang sedang hamil ini untuk memperhatikan gizi bayinya, itu
itu dengan cara memang door to door, datang langsung kepada rumah ke rumah, didata, diajak untuk kemudian difasilitasi lewat posyandu gitu kan, memeriksakan kesehatan secara rutin, kemudian juga melalui puskesmas diberikan makanan tambahan gitu kan. Itu juga akan mendorong agar ibu-ibu tersebut merasa diperhatikan. Kadang-kala para perempuan agak jauh, males gitu kan. Nah, mau nggak mau memang mereka juga harus digerakkan. Ayo datang gitu, diperhatikan kesehatan janinnya supaya bayinya nanti ketika hamil tidak mengalami gizi buruk gitu. Karena itu kan sebenarnya proses akumulasi yang panjang gitu kan. Dan kalau itu kemudian berlanjut sampai dengan setelah melahirkan, ibunya juga responnya biasa aja, kurang perhatian sama anak, kemudian juga karena keterbatasan, kemiskinan yang ada, nggak bisa memberikan makanan yang cukup gizi, itu nanti akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan kalau sudah mengalami stunting, itu dampaknya cukup panjang. Pola hidup sehat juga termasuk ya Bu ya? Betul. Sehingga kemudian ini yang kemudian harus selalu dikuatkan oleh pemerintah daerah. Memang masyarakat juga harus punya semangat dan motivasi yang besar gitu loh, bahwa yang menentukan kehidupannya adalah mereka sendiri. Tapi juga ketika pemerintah daerah punya program kegiatan, disampaikan kepada masyarakat, mengajak mereka untuk mengikuti pola hidup sehat, mengikuti agar mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan apa yang menjadi anjuran dari dinas kesehatan, puskesmas ataupun katakanlah perangkat pemerintahan yang lain, harus segera direspon. Karena bagaimanapun juga berawal dari kesehatan sejak hamil, kemudian melahirkan dan anak-anak terperhatikan, dan berharap mudah-mudahan program yang difasilitasi oleh masing-masing OPD juga bisa mendorong agar angka stunting semakin kecil dan semakin tidak ada di Indonesia. Itu angka tertinggi di daerah mana itu kalau kita Salah satu kecamatan ya. Kalau saya baca angkanya aja sampai menyentuh di angka 2 digit. Nah, nanti beberapa kali diskusi dengan OPD terkait juga dengan lintas OPD juga agar perhatian masalah stunting ini juga bisa menjadi prioritas. Jangan sampai kemudian dengan angka yang lengkap dalam penderita stunting ini juga kemudian menjadikan Cilegon sangat kontra dengan industri yang ada di Kota Cilegon. Dan ini sebenarnya kan tinggal duduk bersama, berdiskusi bersama, kemudian juga melibatkan secara bersama-sama bahwa tugas untuk bisa mensejahterakan masyarakat itu bukan hanya di pemerintah daerah, tapi semua stakeholder, semua sektor yang ada di Kota Cilegon bersama-sama, dan perlu keseriusan dan kesungguhan supaya masyarakat kita bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan ya sehat. Jangan sampai ada karena percuma ya Bu, program pemerintah mau sebagus apapun kalau masyarakatnya juga nggak bergerak bakalan percuma. Maka dari itu tadi harus cukup. Memang edukasi masyarakat butuh energi yang cukup banyak, butuh resources yang banyak. Tapi ketika masyarakat sudah mau digerakkan, sudah mulai tersadarkan, itu akan menjadi pekerjaan pemerintah terbantu gitu ya, lebih ringan ketika masyarakat lebih responsif dan lebih kemudian mau menindaklanjuti apa yang menjadi arahan dan kemudian apa yang menjadi program kegiatan dari masyarakat. Memang mengawalnya susah, mengawalnya berat, tapi harus dilakukan, terutama kepada daerah-daerah yang memang tingkat stuntingnya cukup tinggi. Di situ memang kader-kader tuh harus bisa turun secara masif dan menyadarkan, tidak hanya di kader saja sebenarnya, di lingkup masyarakatnya juga, bukan hanya kader posyandu aja yang bertanggung jawab, tapi semua yang ada di situ harus bersama-sama mengawal, mengajak warganya agar mau mengikuti apa yang menjadi aturan dari pola hidup yang sehat dan juga bisa memberikan sebuah kehidupan yang memperhatikan bagaimana anak itu harus tercukupi gizinya dan tidak menjadi anak-anak yang kemudian mengalami permasalahan di kemudian hari. Oke, Sobat Banten News, tadi kita udah ngobrol banyak nih, mulai dari bagaimana keterlibatan perempuan dalam dunia politik, terus aspirasi apa aja yang disampaikan perempuan di Kota Cilegon terhadap parlemen, yaitu DPRD Kota Cilegon. Terus tadi juga membahas terkait anggaran yang sebenarnya yang bisa dibilang keuangan daerah Kota Cilegon lagi carut-marut ya Bu ya, ibaratnya lagi kurang stabil kayak gitu kan. Terus tadi yang terakhir kita bahas tentang rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak, dan terakhir membahas tentang stunting.
Oke Sobat Banten News, semoga obrolan saya dengan Ibu Uyun bermanfaat buat Sobat Banten News. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya Nindya dan Ibu Uyun pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.